Anies. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta bikin acara mudik gratis. Ada ratusan mobil bus yang disiapkan untuk beberapa tujuan di kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun ke Lampung. Para pemudik katanya bisa mendaftar lewat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, baik Dinas Perhubungan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan lain-lain. Itu artinya prosesi mudik gratis ini dibiayai oleh Pemda DKI. Uang Pemda dari mana? Dari pajak masyarakat. Kalau itu yang terjadi, maka uang masyarakat digunakan kembali untuk masyarakat mempermudah orang mudik. Kita tepuk tangan buat Pak Anies. Memang pemimpin yang amanah kalau cuma sampai di situ. Ternyata saudara-saudara sekalian, pada saat prosesi mudik, para pemudik yang gratisan itu diberikan sebuah kaos putih, gambarnya muka Pak Anies Baswedan, tulisannya Anies Baswedan for President. Kepikiran nggak? Gua mikirnya nih ya, kok bisa-bisanya pemilu masih 2024 udah ngebet jadi presiden. Sampai-sampai program mudik gratis ditunggangi untuk kepentingan politik. Apa ya namanya ya kalau problem seperti ini? Duitnya dari Pemprov. Programnya program Pemprov DKI. Artinya programnya adalah program yang dibiayai oleh masyarakat DKI. Tetapi ternyata tujuannya bukan semata-mata untuk memulangkan atau untuk memberikan perjalanan mudah dan gratis kepada para pemudik. Tujuannya buat kampanye. Tujuannya buat kepentingan personal. Apa sih ya namanya ya? Kalau gue sih ngelihatnya ini ya kayak korupsi terang-terangan. Kenapa gue bilang korupsi? Ya jelas dong. Kalau memang itu program pemerintah Pemda DKI, mestinya ya jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pakai kaos Anies Baswedan for President. Itu kan sama juga kampanye Anies dibiayai oleh Pemprov. Itu kan benar-benar menampar muka KPK, menampar muka kepolisian, menampar muka kejaksaan, dan dia pengen bilang bahwa saya berdiri di atas hukum. Soal korupsi itu ndak mungkin bisa menjangkau saya karena selama ini toh tidak terjangkau. Karena ini terang-terangan loh. Beda kasusnya kalau memang Anies mau narik simpati masyarakat, dia bikin mudik gratis dan nggak perlu kampanye. Nggak perlu kebelet kampanye. Nanti mencret. Kan masih bisa soft gitu kan, dia lakukan kewajibannya sebagai gubernur. Orang juga tahu Gubernur Jakarta Anies akan dapat simpati. Tapi kalau caranya kayak gitu, justru orang jadi muak. Kok bisa-bisanya dana publik digunakan untuk kampanye personal? Gua rasa ini akan menjadi berita atau menjadi perhatian. Karena nggak boleh juga dong kayak gitu. Dia bisa bilang, tuh coba lihat Erick Thohir misalnya, kampanye di ATM ada wajahnya. Iya, tapi Erick Thohir waktu wajahnya tampil, dia masih bisa nahan diri. Tidak ada kata-kata Erick Thohir for President.
Kalaupun semua juga tahu itu dalam rangka untuk ke sana. Atau misalnya yang lain-lain lah. Kayak misalnya Menteri Sandi misalnya, bikin acara kemana-mana. Tapi kan acara itu dibungkus dengan cara yang lain. Maksudnya lebih elegan lah. Lebih halus lah. Agar juga orang ngeliatnya kayak nggak horny berlebihan. Kayak kelebihan obat kuat. Pinginnya langsung dan cepet-cepet. Itu yang disebut mungkin fatsun politik atau etika berpolitik. Sebetulnya soal menarik, simpati, dan lain-lain itu biasa dalam prosesi politik. Asal nggak berlebih-lebihan. Apalagi terindikasi ini bisa dikatakan korup. Kenapa korup? Karena itu tadi menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi. Karena ini programnya adalah program DKI Jakarta, bukan program relawannya Anies yang dibiayai dari dana private atau dana-dana pribadi. Gitu loh. Kemudian relawan Anies, ada sebagian pendukung Anies menyamakan ketika ada misalnya relawannya Ganjar Pranowo. Ini relawan loh, bikin acara mudik gratis. Karena relawan wajar dong. Wong duitnya duit private, bukan duit publik, bukan duit masyarakat. Ada yang nyumbang, kemudian mereka para pemudiknya juga adalah relawannya Ganjar dan mereka pakai kaosnya Ganjar, wajar. Karena apa? Karena selain relawan tadi, ada juga program mudik gratis yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah. Sejak Pak Ganjar duduk sebagai gubernur Jawa Tengah, program mudik gratis ini udah dilakukan lama. Hampir 8 tahun lalu sudah dijalankan setiap tahun kecuali pada saat pandemi. Setiap tahun ada kereta, ada bus disiapkan di berbagai tempat untuk membawa masyarakat Jawa Tengah ke kampungnya masing-masing. Di Jakarta misalnya disiapkan, di Banten disiapkan, di Lampung disiapkan, di Sumatera Utara juga disiapkan dan mereka mudik bareng-bareng ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Bedanya pada saat melepas para pemudik, pada saat berkomunikasi dengan para peserta mudik gratis Pemprov Jawa Tengah, nggak pernah tuh ada woro-woro Ganjar Presiden, nggak pernah tuh ada kampanye terselubung, misalnya bagi-bagi kaos, bagi-bagi stiker yang mengarahkan pilihan. Kenapa? Karena Ganjar Pranowo menjalankan fungsinya sebagai gubernur, bukan punya kepentingan pribadi sebagai calon presiden. Kalau soal ada simpati publik karena gubernurnya bekerja benar, memudahkan mereka untuk mudik, itu kan lain soal. Asal nggak jualan terang-terangan. Ya namanya orang kerja benar, diberikan simpati, diberikan penilaian positif, itu kan biasa-biasa aja. Sayang ya, sebetulnya kalau Pak Anies tidak terlalu ngebet, tidak terlalu horny politik berlebihan, kan dia bisa nggak harus bagi-bagi kaos Anies Baswedan for Presiden. Kesannya apa ya? Kesannya ambisius yang apapun atau segala cara apapun akan diterabas demi kekuasaan. Itu kesan yang ditangkap publik. Padahal kan sebetulnya dia bisa bermain lebih halus. Orang tahu lah kalau kerjanya benar. Tapi memang fenomena selalu berkata begitu. Orang yang kerjanya sedikit atau kerjanya nggak benar cenderung pingin show, pingin terlihat. Kenapa? Agar bisa menutupi bolong-bolongnya. Tapi kalau orang sudah kerja benar, sudah pede, nggak perlu show, nggak perlu terlihat mencolok. Karena publik juga ngerti. Publik ini cerdas, ngerti siapa yang kerja benar, siapa yang
jadi nggak bener gitu. Publik cerdas banget loh. Gue sih berharap ya fenomena ini jangan terjadi lagi lah. Kayak misalnya beberapa kepala daerah menteri yang memang sekarang menjadi sorotan karena namanya ada dalam elektabilitas, kan mereka menggunakan waktu-waktu luangnya atau Sabtu dan Minggu misalnya untuk jalan keliling daerah. Jangan menggunakan waktu kerjanya untuk keliling-keliling daerah yang lain kecuali dalam rangka dinas. Kalau untuk dalam tanda kutip setengah kampanye, gunakan juga waktu libur atau gunakan saja waktu liburnya. Itu saja diatur dengan detail. Apalagi kalau gunakan uang masyarakat, uang pajak di Pemda DKI untuk kampanye. Ini berlebihan. Pak Anies, jangan dong. Kan sayang duit rakyat digunakan kayak gitu. Pak Anies silakan jadi presiden. Tapi jangan tunjukin bahwa kalau Anda jadi presiden, atau kalau Anda mau jadi presiden, maka Anda bisa melegalkan segala cara. Korupsi diterabas, fasilitas rakyat kemudian digunakan atau ditunggangi. Jangan gitu dong Pak Anies. Iya kita tahu Anda kayak setengah kebal. Hukum lah. Ada korupsi di mana? Formula E juga nggak diapa-apain. Ada problem di tanah DP 0% juga biasa-biasa saja. Kita tahu, tapi jangan mentang-mentang dong. Biar proses Pilpres 2024 jalannya bagus, jalannya enak. Kalau ada yang mentang-mentang, nanti kan jadi nggak enak. Saya Kekun tadi hanya mengajak Anies Baswedan berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda yang nonton. Terima kasih.